Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan kita di kesempatan yang insya Allah mulia ini, dalam rangka untuk bisa berbagi kepada teman-teman, bisa saling sharing tentang informasi-informasi yang bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri khususnya, dan juga teman-teman tentunya. Oke. Dan saya harap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang ada satu apapun yang bisa mengganggu aktivitas teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. Oke, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan berbagi kepada teman-teman tentang sesuatu yang insya Allah bisa membuat kita terinspirasi atau termotivasi untuk berbuat kebaikan. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin menceritakan tentang catatan perjalanan kita yang insya Allah ini akan kita jadikan juga playlist baru kita, ya, tentang catatan perjalanan. Nah, yang insya Allah itu akan memuat tentang catatan-catatan atau sesuatu yang menarik dari perjalanan yang kita sudah lalui, yang insya Allah itu bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga teman-teman semua. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin membagi kisah tentang seorang kakek yang sudah berusia, dia bisa dikatakan ya masih 60-an tahun mungkin ya. Tapi sudah bisa dikatakan jadi kakek karena memang sudah punya cucu. Nah, jadi kisahnya itu terjadi ketika saya berencana pulang dari Jogja ke Tegal. Nah, di tengah perjalanan itulah saya bertemu dengan kakek tersebut. Penasaran dengan ceritanya? So, kita ikutin terus Suara TV, jangan dipindah atau skip atau di apapun ya. Oke, kita mulai ceritanya. Ya, jadi cerita ini sebagaimana yang sudah kita katakan tadi di intronya atau pembukaannya, ini menceritakan tentang seorang kakek yang bertemu dengan saya di perjalanan itu. Ya, perjalanan itu kira-kira saya mulai pada jam 8:30 malam, karena memang pada saat itu saya mendadak ingin pulang dari Jogja karena mungkin ada sesuatu yang harus segera diurus. Entah saya lupa urusannya apa, yang jelas pada saat itu saya memutuskan untuk pulang pada saat itu juga di malam itu, dan saya lupa harinya hari apa, tapi peristiwanya saya ingat dalam hati saya. Nah, waktu itu kita pulang langsung dari asrama. Jadi di situ di dekat asrama itu ada yang namanya halte yang khusus untuk bis kota. Nah, bis ini bisa ke dalam kota, ke tempat pariwisata dan lain sebagainya. Namanya adalah bis Trans Jogja. Bagi teman-teman yang sudah ke Jogja atau mungkin di Jogja pastinya tahu tentang hal ini, ya kan? Dan tidak asing lagi dengan namanya bis Trans Jogja. Saya pun demikian pada saat itu. Saya merasa bis Trans Jogja ini adalah sesuatu yang nyaman untuk dinaiki, karena selain harganya terjangkau, juga nyaman untuk dinaiki gitu. Ada AC-nya dan juga tidak terlalu sempit. Jadi intinya nyaman dipakai lah. Saya suka pakai Trans Jogja. Pada kesempatan itu saya menunggu dengan
seorang kakek. Kakek itu baru saja kontrol kesehatan di rumah sakit daerah Jogja. Nah, rumah sakit Jogja, RSUD Jogja. Karena kebetulan di situ dekat dengan rumah sakitnya, jadi mungkin kakeknya bisa naik di situ. Dan itu jam 8:30 malam. Yang pertama jelas kita basa-basi tentang tujuan masing-masing dari kita, ya kan? Pak, tujuannya kemana? Saya tanya seperti itu. Beliau menjawab tujuannya ke terminal Jogja Giwangan, gitu kan. Nah, ternyata jurusannya sama dengan saya. Karena apa? Saya pun berencana pergi ke terminal Giwangan untuk mendapatkan bis. Nah, selang beberapa lama ternyata bisnya datang. Setelah kita berbincang sedikit seperti itu, ternyata bisnya sudah datang. Mas, naik bisnya. Kita pun naik bis. Dan obrolan kita itu pun berlanjut. Karena apa? Ternyata di bis itu bisa dikatakan kosong. Ya, mungkin karena sudah malam, jadi penumpang yang naik di bis itu mungkin sedikit. Karena memang ya mungkin sudah mendekati stopnya jam operasional bis Trans Jogja itu sendiri. Jadi mungkin itu adalah bis terakhir yang akan mengantarkan kita ke terminal. Jadi sudah tidak ada bis lagi setelah itu. Mungkin seperti itu, ya kan. Nah, pada kesempatan itu juga beliau pun bercerita tentang dirinya sendiri. Karena memang saya pada saat itu juga sedang bertanya-tanya kepada beliau, Bapak mau kemana? Itu kan, kok pergi ke terminal Giwangan? Saya mau ke Klaten, gitu kata beliau. Lah, mau apa Pak? Ya mau pulang, saya dari kontrol di rumah sakit daerah Jogja. Oh, kontrol apa Pak? Sebenarnya saya mungkin tahu ya, karena melihat di beberapa titik anggota tubuh beliau itu ada benjolan-benjolan, teman-teman. Dan benjolannya ada di sini, di sini. Nah, kalau teman-teman tahu, itu adalah salah satu ciri-ciri dari kanker getah bening atau kanker kelenjar getah bening. Jadi sebenarnya saya tahu bahwa kakak itu sakit seperti itu, tapi untuk memastikan kembali apakah ia memang seperti itu, saya hanya tanya, sakit apa kok sampai kontrolnya sampai malam-malam gitu. Ya ini saya sudah rutin mas, sudah lumayan lama lah sudah. Dan saya alhamdulillah bisa sampai sekarang itu sehat, itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu saya merasa, apa Bapak ini orang yang kaya mungkin ya? Kenapa beliau ini bersyukur dengan apa yang beliau alami? Kebanyakan orang biasanya itu akan mengeluh dengan apa yang dialaminya, tetapi saya rasa bahwa ini tidak mengeluh. Bahkan beliau itu selalu mengatakan, saya bersyukur alhamdulillah bisa seperti ini, insya Allah sebentar lagi saya sembuh. Sudah beberapa lama saya sudah kontrol seperti ini. Intinya beliau itu selalu mengatakan saya bersyukur terhadap apa yang terjadi pada saya. Kemudian saya tanya lagi, Bapak, mohon maaf, pekerjaan Bapak itu apa nggih? Gitu. Karena saya penasaran sebenarnya kok bisa beliau itu sebegitu tenangnya menghadapi sesuatu yang besar itu. Beliau berkata, saya petani mas. Masya Allah. Jadi Bapak ini benar-benar orang yang tabah menurut saya. Kita tahu sendiri bahwa sampai saat ini
petani kita itu adalah petani yang kurang mampu. Karena apa? Untuk menggunakan sawahnya saja butuh biaya yang besar. Ketika ingin dijual dengan harga yang mahal sedikit berasnya itu, banyak orang yang tidak beli gitu kan. Karena apa? Berasnya mahal. Nah, dari mana orang petani kita itu untung? Padahal itulah salah satu yang menjadi keuntungan hidup bagi petani, yang menjadi penyambung hidup bagi petani. Tapi kita lihat sendiri bahwa bapak ini benar-benar selalu mengatakan hal-hal yang bersifat syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, disinilah yang membuat saya itu kok merasa apa mungkin saya kurang bersyukur dengan apa yang saya punya pada saat itu. Bahkan pada saat ini, sampai saat ini saya bisa hidup itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini bisa mendapatkan apa yang saya ingin, apa yang bisa saya lakukan, itu karena nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat bapak itu mungkin saya rasa memiliki kekurangan, karena memang dari gayanya saja itu memperlihatkan kesederhanaan yang amat sangat. Jadi tidak berpakaian yang ya bisa dikatakan agak mewah atau untuk kelas menengah. Saya rasa itu adalah pakaian-pakaian yang sangat sederhana. Jadi bisa dikatakan bapak itu adalah orang yang menengah ke bawah. Tapi hal itu tidak beliau tampakkan pada diri beliau. Beliau selalu mengatakan saya bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada beliau sendiri. So pada saat itu saya merasa bahwa saya mungkin kurang bersyukur dengan apa yang saya miliki. Nah teman-teman, jadi inti dari apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah ayo sama-sama kita tambahkan rasa syukur kita. Kalaupun kita merasa bahwa diri kita itu kok ternyata diri kita merasa aduh hidup ini kok kayak gini banget ya, kok susah untuk maju, kok saya mendapatkan cobaan yang berat seperti ini. Kita coba ingat-ingat kembali, sudah berapa nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada kita sampai saat ini. Maka dengan hal itu niscaya kita akan merasa bahwa diri kita adalah orang yang sangat dapatkan nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Ad-Duha ayat 11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah, bicarakanlah. Dengan mengingat-ingat nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, insya Allah kita akan merasa bahwa diri kita adalah orang yang sudah bisa mencapai apa yang kita inginkan dan lain sebagainya. Itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. So kalau kita melupakan hal itu, maka pasti diri kita akan merasa oh ya. Tapi kalau kita selalu bersyukur dan menyebut nikmat Allah, maka insya Allah itu akan memberikan dampak yang bagus bagi diri kita, memunculkan motivasi untuk bisa terus hidup, dan juga untuk memunculkan motivasi untuk selalu semangat dalam menjalani hidup. So jangan lupakan hal itu, karena hal itu sangat penting bagi diri kita ya. Oke teman-teman, saya rasa itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf jika memang banyak suara-suara yang mengganggu ya, karena memang belum bisa start studio sendiri ya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.